حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bulan Ramadan adalah bulan melatih kejujuran. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam adalah contoh dan suri tauladan bagi kita semua, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau adalah suri tauladan bagi kita, dan salah satu hal yang patut untuk kita tauladani dari beliau adalah seorang manusia yang dijuluki bahkan oleh musuh-musuhnya, oleh orang-orang yang tidak senang kepadanya, dengan julukan Al-Amin, manusia yang pantas dan patut untuk dipercaya, orang yang paling terpercaya. Beliaulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang muslim di dalam bulan Ramadan dilatih untuk menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Maka Ramadan menjadi madrasah bagi seseorang untuk berlaku jujur di dalam setiap kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah kalian senantiasa bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Ternyata kejujuran menjadi salah satu tolak ukur ketakwaan seorang hamba. Di saat seperti waktu kita sekarang ini, para pemirsa, kita saksikan betapa kejujuran menjadi satu hal yang begitu mahal kita dapatkan. Pengkhianatan terjadi di mana-mana, pembohongan bahkan yang dikaitkan dengan publik sekalipun, yang kita kenal dengan istilah pembohongan publik, dipertontonkan di depan mata. Kecurangan, keculasan seolah menjadi satu hal yang mewarnai kehidupan keseharian manusia. Kita butuh untuk menjadikan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah, bulan yang menempa kita semua menjadi pribadi-pribadi yang jujur dimanapun dan apapun profesi kita. Sebagai seorang daikah kita harus berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang jujur, yang senantiasa berusaha untuk meluruskan setiap yang salah. Ketika Anda diamanati oleh Allah, ketika kita diamanati oleh Allah sebagai seorang ulama, maka tugas seorang ulama adalah jujur di dalam sikap dan perilakunya, menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang curang itu curang, yang jujur itu jujur, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semata-mata didasari karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang disebut atau dikategorikan sebagai hamba-hamba Allah, yang disebut dengan ulama, dikategorikan masuk ke dalam kategori ulama. Ketika kejujuran sudah ada pada ulama, kemudian kejujuran juga ada pada orang-orang yang diberikan amanah untuk berkuasa, kejujuran para penguasa. Kejujuran ini kemudian ia lakukan di dalam setiap pengambilan kebijakannya, sehingga kejujuran ini membawa kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Kejujuran ini juga kemudian diteruskan, dilakukan oleh semua rakyat, semua masyarakat, semua pribadi muslim, sehingga tidak ada pribadi-pribadi yang hidup di dalam komunitas tersebut kecuali menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Mari sama-sama kita senantiasa mendekati, berkumpul, duduk, dan bergaul dengan orang-orang yang jujur, sebagaimana perintah Allah, wa kunu ma'as sadiqin. Kejujuran pasti akan membawa kemaslahatan, dan kecurangan, kebohongan pasti akan membawa keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita semua orang-orang yang jujur di dalam kehidupan, menjauhkan kita dari sifat-sifat curang, sifat-sifat culas, sifat-sifat bohong yang akan membawa kehancuran dalam diri kita di dunia dan juga ketika nanti kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin seorang muslim itu pengecut? Ya, kata Nabi. Mungkin seorang muslim itu pengecut. Apakah mungkin seorang muslim itu menjadi orang yang penakut? Ya, mungkin seorang muslim itu menjadi seorang yang penakut. Tetapi apakah mungkin seorang muslim, seorang mukmin itu menjadi seorang yang pembohong? Tidak mungkin. Seorang muslim, seorang mukmin menjadi pembohong. Tidak mungkin seorang mukmin melakukan pengkhianatan. Tidak mungkin seorang mukmin melakukan kebohongan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.